Baik, Bapak Ibu sekalian, acara pelatihan K3 di hari kedua akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat bersama-sama untuk dipertemukan di hari kedua pelatihan dan sertifikasi ahli K3 umum. Semoga Bapak Ibu sekalian semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia seperti itu. Kemudian selanjutnya sebelum kita mulai pelatihan pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai acara pelatihan dan sertifikasi ahli K3 umum. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Amin. Cukup. Terima kasih. Semoga dengan berkenannya Bapak Ibu sekalian untuk berdoa bersama, semoga acara kita di hari kedua terkait pelatihan sertifikasi ahli K3 umum ini bisa berjalan dengan lancar dan berdampak yang positif untuk kita semuanya. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga hari ini tambah semangat dan Bapak Ibu semua karena hari ini adalah penyampaian materi di hari kedua sebelum besok kita uji kompetensi bersama-sama. Dan selanjutnya di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Sri Rahayu Gusmarwani STMT. Selamat pagi Bu. Pagi juga Mas Zain. Aman ya Bu ya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Baik, karena beliau juga aman dan insya Allah pada pagi hari ini akan menyampaikan materinya dan nanti misalkan ada yang kurang paham, mohon untuk tidak sungkan bertanya kepada beliau secara langsung, langsung bisa open mic ataupun bisa melalui chat via Zoom yang berada di kolom chat di bagian kanan bawah Bapak Ibu sekalian. Karena mengingat hari ini adalah penyampaian materi di hari terakhir sebelum uji kompetensi. Kemudian untuk rundown ini masih sama seperti hari pertama kemarin dan untuk sesi pagi ini materi akan disampaikan sampai pukul 10 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Dan langsung saja Bapak Ibu sekalian, marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu Gusmarwani MT. Kepada beliau saya persilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih Mas Zain. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semuanya. pagi Bu. Tetap semangat ya Pagi Bu. Bapak Ya, Ibu ya. semangat Bu. Oke, siap gitu ya. Baik, teman-teman saya izin untuk share materi ya. Jadi sedikit merefresh gitu ya kemarin gitu ya terkait dengan bagaimana sih atau apa sih yang kita lakukan gitu ya, terutama terkait dengan tugas PPT-nya atau PowerPoint-nya gitu ya, yang kelompok pekerjaan satu gitu ya. Jadi bagaimana untuk melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko gitu ya. Nah, teman-teman, di dalam IBPR ini atau identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, gitu ya, kita menyebutnya adalah sebagai manajemen risiko, gitu ya. Jadi, manajemen risiko ini, gitu ya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, gitu ya, terutama dari sumber-sumber bahaya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan sumber bahaya ini ya, Bapak Ibu, di mana sumber bahaya ini kita secara umum ada 4 PM, gitu ya, tetapi kalau kita melihat dari dua sudut pandang, PM ini ada dari sudut pandang keselamatan kerja, gitu ya. PM masing-masing dibahas dan untuk sudut pandang kesehatan kerja, di mana kesehatan kerja PM itu diturunkan menjadi faktor-faktor bahaya di tempat kerja. Ada 5 faktor bahaya di tempat kerja, masih ingat ya kemarin? Mungkin dengan oke, dengan Pak Komang, mungkin ya, masih ingat ya Pak Komang? Faktor bahaya di tempat kerja Bapak? Mhm, Iya Bu. Apa saja Dampak Bapak? fisiknya Bu. Mhm.
Terus? Ada faktor fisika, faktor Mhm, kimia, mhm, kemudian ada faktor biologi, mhm. ergonomi, dan juga psikologi, Bu. Oke, sip, keren nih, gitu ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, gitu ya, itu adalah yang pertama yaitu bagaimana mengidentifikasi sumber-sumber bahaya, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu ada yang kita sebut dengan risiko, gitu ya. Masih ingatkah mungkin Bapak Ibu teman-teman untuk definisi dari risiko, Pak Mauludin? Mungkin masih ingat Pak Mauludin? Mhm. Apa yang disebut dengan risiko, Bapak? Weh, Mhm. agak lupa Bu. Resiko Oke. itu Mhm. eh, Menurut Pak Mauludin aja, seingatnya. Mhm. Mhm. wes, maaf Bu, lupa Bu. Oke, siap. Itu karena memang kemarin tidak saya berikan tulisan, hanya mengecek saja gitu ya. Baik, Bapak Ibu teman-teman gitu ya. Nanti kita lihat ya. Mungkin ada ini Pak Komang kayaknya ingat nih yang disebut dengan risiko nih. Apa nih Pak Komang? Apa nih Pak risiko Pak? Mhm. Eh, Resiko itu kemungkinan terjadinya suatu kejadian, Bu, kecelakaan Mhm. yang apa namanya Mhm. yang tidak diinginkan Mhm. atau tidak Mhm. yang diharapkan sehingga dapat menyebabkan kerugian, Bu. Oke gitu ya. Jadi secara umum gitu ya risiko itu adalah kemungkinan terjadinya kerugian. Oke ya teman-teman ya. Jadi itu adalah definisi risiko secara umum. Nah, jadi di dalam manajemen risiko ini gitu ya, itu adalah yang pertama mengidentifikasi sumber bahayanya, yang kedua adalah menilai risikonya, dan yang ketiga adalah adanya upaya atau tindakan untuk menghilangkan serta mengurangi resiko secara terus-menerus. Sehingga resiko yang semula tidak dapat diterima menjadi serendah mungkin yang dapat diterapkan secara bertanggung jawab. Kalau istilahnya adalah ALARP ya, ALARP, as low as responsible practicable. Nah, itu adalah dari sisi urutan atau dari sisi manajemen risiko tadi gitu ya. Nah, teman-teman gitu ya, untuk manajemen risiko bagaimana sih penerapan di tempat kerja gitu ya? Yang pertama gitu ya, adanya sumber bahaya tadi gitu ya yang berhubungan dengan proses-proses pelaksanaan pekerjaan ataupun dengan peralatan. Jadi Bapak Ibu teman-teman gitu ya, yang pertama itu identifikasi sumber bahayanya, potensi-potensinya yang berhubungan dengan proses pelaksanaan pekerjaan, berarti ada prosesnya ya di sini, ada kegiatannya gitu ya, dan juga peralatannya. Jadi termasuk di dalamnya di sini ada metode dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di dalam penerapan manajemen risiko itu adalah pola pengendaliannya Bapak Ibu. Di mana pola pengendalian ini sebisa mungkin dilakukan secara efektif. Nah, sehingga muncullah nanti itu menjadi IBPR yang biasanya gitu ya, dibuat dalam bentuk tabel. Nah, itu nanti ke sini gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengimplementasikan metode. Jadi metode-metode yang sesuai, yang dapat diketahui serta dikomunikasikan kepada para pekerja. Jadi Bapak Ibu, untuk metode ini, pengendalian tadi gitu ya, itu harus ada komunikasi dengan pekerjanya. Mengapa? Karena pekerja itu adalah yang mengeksekusi pekerjaannya. Nah, jadi dia yang berhadapan langsung dengan sumber bahayanya tadi. Ini ya Bapak Ibu ya, jadi penerapan di tempat kerja itu adalah satu diidentifikasi sumber bahayanya, yang kedua adalah bagaimana pola pengendalian yang efektif, dan yang ketiga adalah bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana perlakuan atau bagaimana kita melakukan komunikasi dengan pekerjanya sebagai yang bersentuhan langsung dengan sumber bahaya tadi. Nah, ini adalah penerapan untuk manajemen risiko di tempat kerja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu gitu ya, manajemen risiko ini gitu ya, itu diawali dari identifikasi bahaya, kemudian dinilai atau dievaluasi risikonya, apakah nanti risikonya itu high, apakah medium, ataukah low gitu ya. Kemudian dari penilaian tadi gitu ya, kita lakukan tindakan pengendalian ataupun pencegahan yang sesuai, yang tepat. Nah, karena di sini adalah suatu manajemen, maka ketiga hal ini tidak pernah berhenti Bapak Ibu, karena yang namanya tempat kerja sumber bahaya tidak pernah hilang. Sumber bahaya pasti akan selalu ada. Maka manajemen risiko ini
juga tidak pernah untuk berhenti. Jadi siklus ini gitu ya, 3 elemen ini di dalam manajemen risiko itu selalu harus dilakukan. 1, mengidentifikasi bahaya. 2, menilai atau mengevaluasi atau mungkin mengukur gitu ya kalau nanti ada definisinya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengendalian. Bisa diterima ya sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu gitu ya, kalau kita melihat terkait mengidentifikasi sumber bahaya, maka di sini ada yang disebut dengan hazard, ada yang disebut dengan bahaya, gitu ya. Nah, bahaya ini Bapak Ibu gitu ya, itu akan menimbulkan dampak atau konsekuensi. Contoh misalnya gitu ya, Bapak Ibu bekerja dengan peralatan listrik misalnya, kelistrikan. Pasti akan muncul nih potensi bahayanya. Apa nih potensi bahaya kelistrikan? 1, misalnya kesetrum. Misalnya seperti itu gitu ya. Bu, ini apa namanya yang kita gunakan misalnya gitu ya. Watt arusnya misalnya dan seterusnya. Nah, itu ada potensi bahaya di situ. Yaitu terkena strom gitu ya. Nah, dampaknya apa terkena strom? Dampaknya adalah fatality, Ibu. Karena strom gitu ya. Sering kita lihat nih anak-anak nih gitu ya, pegang tangga gitu ya, nggak taunya tangganya itu ada stromnya gitu ya. Dia sebetulnya di situ kejang-kejang gitu ya. Dikirain ibunya itu goyang-goyang karena di mall itu kan ada musik gitu ya. Nah, dikirain goyang-goyang itu nggak taunya klepek gitu ya, jatuh gitu ya. Baru ibunya nyadar bahwa anaknya loh, anakku kok jatuh tadi, baru mendekat gitu ya. Nah, sehingga gitu ya pertolongannya sudah apa? Sudah terlambat Bapak Ibu. Nah, ini seringkali ya untuk kita lihat gitu ya, entah di YouTube atau di mana gitu ya, adanya peristiwa-peristiwa itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah potensi bahayanya tadi, itu adalah listrik tadi gitu ya, bekerja dengan arus listrik tadi gitu ya. Kemudian prosesnya tadi kecelakaannya gitu ya. Peristiwanya apa? Pegang handrailnya tadi misalnya begitu gitu ya. Nah, konsekuensinya apa kesetrum? Yaitu terjadinya fatality, misalnya seperti itu. Berikutnya lagi misalnya teman-teman nih gitu ya, melihat temannya bekerja di galian misalnya begitu gitu ya. Konstruksi di galian. Nah, galian dilakukan di tepi jalan misalnya begitu gitu ya. Nah, potensi bahayanya apa nih gitu ya? Potensi bahayanya adalah dia bisa tertimbun misalnya begitu gitu ya. Atau bisa juga tertabrak kendaraan. Karena apa? Karena tidak tahu bahwa di situ ada pekerjaan penggalian. Bisa saja kan ya teman-teman ya. Karena pengemudi tidak tahu. Nah, sehingga konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah fatality. Apa yang dapat eh, kegiatan apa atau kejadian apa yang dapat menyebabkan fatality? Ketabrak tadi misalnya gitu ya. Ketabrak mobil atau tertimbun gitu ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan potensi bahayanya, yaitu hazardnya, peristiwa kejadiannya, dan konsekuensinya, teman-teman. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, hazard atau bahaya itu dapat mengakibatkan konsekuensi yang saat ini disebut atau disingkat menjadi C. Konsekuensi. Begitu juga nanti Bapak Ibu, gitu ya, pekerjaan penggalian tadi dilakukan berapa lama atau intervalnya berapa lama? Apakah pekerjaannya itu tiap hari, gitu ya? Iya Bu, tiap hari. Karena kalau mereka belum selesai ya, itu dilakukan secara terus-menerus, misalnya begitu. Nah, berarti kalau pekerjaan itu dilakukan setiap hari, maka peluang untuk terjadinya tabrakan tadi atau terjadinya timbunan tadi, ya itu berarti setiap hari. Kan gitu. Nah, jadi peluang ini, gitu ya, itu mengakibatkan apa? Tadi gitu ya potensi bahayanya menjadi lebih tinggi karena apa? Kejadiannya bisa fatality, kemudian probability-nya atau frekuensinya setiap hari. Nah, akhirnya apa? Akhirnya risikonya itu menjadi lebih tinggi, Bapak Ibu. Bisa diterima ya sampai di sini ya. Nah, sehingga di sini ada risiko yang berkaitan dengan peluangnya atau probability-nya dan berkaitan dengan konsekuensi atau akibatnya. Nah, jadi gitu ya, kalau di sini kita menyebutnya hazard gitu ya, itu adalah segala sesuatu yang berpotensi. Jadi di sini ada potensi ya, kemarin kita bagi 3 ya Bapak Ibu untuk kerugiannya gitu ya. 1 itu dari personal, yaitu adanya cedera, betul ya. Yang kedua itu dari lingkungan, kerusakan lingkungan misalnya gitu ya. Dan yang ketiga adalah dari fasilitas.
Bisa juga suatu perusahaan gitu ya, contohnya kayak misalnya Pertamina misalnya tadi gitu ya. Itu adalah apa? Reputasi. Nah, sehingga Bapak Ibu gitu ya, tergantung nanti dari perusahaan akan membagi atau akan memisahkan atau akan mengelompokkan hazard ini atau konsekuensi ini gitu ya, itu menjadi berapa item. Ada yang membagi menjadi 3 saja, misalnya gitu. Ada yang bagi menjadi 4 misalnya. Ada mungkin yang menjadi 5 juga bisa gitu ya. Karena apa? Karena yang suatu kegiatan yang berpotensi menjadi viral misalnya begitu. Karena kan yang namanya viral itu bisa viral baik, bisa viral buruk. Kalau viral baik banyak nih gitu ya. Kalau viral buruk kayak kemarin mohon maaf nih oplosan gitu kan viral nih gitu ya. Tapi viralnya buruk gitu ya. Nah, itu juga berpotensi untuk menurunkan reputasi. Nah, ini nanti dari perusahaan ya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada satupun model itu yang sama persis meskipun perusahaan itu sama atau perusahaan itu memiliki bidang yang sama. Bisa diterima sampai di sini, Bapak Ibu? Clear ya sampai di sini ya. Nah, Iya, jadi Bu. sama-sama apa namanya? Ya, ini ada di Oppo, Jackson. Mungkin bisa Iya, direndam Bu. dulu. Ya, Bu. Oke. Bentar, Oke. lagi nyari tempat yang pas, Bu. Oh, oke, aman Pak. Oke, Iya. siap. Ini Pak Mirwan kah? Iya, betul, Bu. Oke, Boleh, Bu. siap. Nanti dirinem ya Pak, supaya Iya, apa namanya kita bisa melihat atau memanggil namanya gitu ya. iya, ya, Baik, Bu. siap. Ya, Silakan ini Bapak. masih pakai handphone, mau cari Oke, tempat pakai laptop, Bu. oke, Bentar. siap, siap. Aman Pak Mirwan gitu ya. Ya, Siap. yuk, Oke. yuk. Ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi gitu ya. Untuk potensi bahaya tadi apa? Bekerja dengan arus listrik, bekerja di galian, bekerja bongkar muat, bekerja dengan bahan kimia, gitu ya. Nah, ini adalah pengelompokan tadi, teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi ya, bekerja dengan galian tadi misalnya gitu ya, di tepi jalan misalnya gitu ya, cederanya bisa apa? Bisa sampai ke fatality. Atau mungkin hanya apa namanya first aid saja yang cukup pakai apa tergores misalnya begitu gitu ya. Cukup pakai Hansaplast misalnya begitu gitu ya. Atau mungkin pendefinisian dari first aid itu eh, apabila gitu ya dia maksimal adalah 2 hari tidak masuk misalnya begitu. Jadi butuh keseleo misalnya begitu gitu ya. Karena apa di galian tadi posisi kaki tidak sesuai gitu ya, tidak pas gitu ya. Nah, menyebabkan keseleo. Nah, sehingga untuk cedera yang ringan tadi gitu ya definisinya adalah apabila dia sementara tidak mampu bekerja, gitu ya, itu adalah 2 hari, misalnya begitu. Nah, itu adalah dianggap sebagai cedera ringan atau first aid. Atau bisa tadi sampai ke fatality. Nah, ini adalah dari sisi konsekuensinya ya, teman-teman ya. Kemudian kerusakan lingkungan. Seberapa dianggapnya dia eh, sampai ke fatality apabila tadi kalau lebih dari 200 liter, mengapa tempat saya nggak bisa, Bu? Kalau ada tumpahan misalnya bahan kimia gitu ya, karena saya memiliki spill kit gitu ya, itu hanya untuk maksimal di 10 liter, maka kalau lebih dari 200 liter kami tidak mampu, Ibu. Nah, sehingga gitu ya kami mendefinisikannya adalah tumpahan 200 liter ini setara dengan fatality tadi. Nah, itu adalah gambarannya Bapak Ibu. Clear ya sampai di sini ya. Kemudian ada kerusakan aset. Kerusakan aset atau kerugian seberapa berat sih dianggap setara dengan kematian gitu ya. Apabila dalam kerusakan aset itu gitu ya, itu nilainya melebihi 10.000 dolar misalnya begitu. Nah, itu kami sudah menganggapnya sebagai setara dengan fatality. Tapi bukan menilai fatality loh ya teman-teman. Ini hanya menganggap kerusakan aset tadi setara dengan fatality. Nah, jadi perusahaan misalnya gitu ya membaginya menjadi 3 ini boleh. Ditambah lagi misalnya rusaknya reputasi atau turunnya reputasi. Rusaknya reputasi sampai ke seberapa nih gitu ya. Misalnya sampai dalam takaran lokal misalnya. Karena memiliki tim untuk di lokal gitu ya. Sehingga bisa diredam misalnya begitu gitu ya. Reputasinya hanya turun sampai di lokal atau tingkat nasional atau bahkan untuk tingkat internasional misalnya seperti itu. Atau mungkin reputasi ini sudah dimasukkan juga ke kerugian aset. Mengapa dimasukkan ke kerugian aset? Karena nanti kalau reputasi itu turun, seberapa jauh produksinya itu
mengalami penurunan misalnya begitu. Mohon maaf nih gitu karena kemarin ada sentimen pasar misalnya begitu ya. Mohon maaf itu salah satu produk air mineral itu kan mengalami penurunan ya Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu sehingga dia bukan karena reputasi yang buruk, tapi karena ada sentimen pasar kalau yang di sini. Nah, sehingga dia sudah mengalami penurunan produksi. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam kerusakan aset. Nah, ini adalah gambarannya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk di sini. Jadi bisa meninggalnya berapa orang? Peristiwanya apa? Kontak dengan arus listrik. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kalau kontak dengan arus listrik itu peristiwanya, meninggal ini adalah dampaknya, arus listrik tadi, kekuatan arus listrik itu adalah bahayanya. Bisa diterima sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada bahayanya, ada peristiwanya, ada proses atau ada lossesnya. Clear ya? Contoh misalnya, cacat, patah kaki misalnya. Patah kaki atau cacat kaki tadi adalah dampaknya atau konsekuensinya. Jatuh dari ketinggian ini adalah peristiwanya. Kemudian hazardnya apa? Hazardnya adalah bekerja di ketinggian. Oke ya, karena apa? Karena semakin tinggi posisinya, maka energi yang dimiliki juga semakin besar. Itu adalah energi potensial. Jadi E sama dengan M dikalikan G dikalikan H. H ini adalah ketinggiannya. Maka Bapak Ibu bekerja di ketinggian gitu ya, itu ada peraturannya. Dianggap sebagai bekerja di ketinggian apabila dia minimal 1,8 meter. Ya, jadi sekali lagi, bekerja di ketinggian itu adalah dia harus menggunakan full body harness apabila minimal ketinggiannya adalah 1,8 meter. Jadi Bapak Ibu, pekerjaan-pekerjaan yang di ketinggian tadi yang paling banyak itu misalnya adalah konstruksi atau membersihkan kaca bangunan ya. Nah, itu kan bisa menggunakan gondola dan sebagainya. Ada LRT. yang menggunakan. Nah, itu gitu ya, Pak Ya. Mirwan ya. Nah, ini LRT, adalah Bu. gitu ya. Nah, ini adalah bekerja di ketinggian. Dia harus full body harness minimal berapa tadi teman-teman ketinggiannya? 1,8. 1,8. Good job Pak Mirwan gitu ya. Nah, kemudian ini adalah berikutnya lagi. Dampaknya apa? Buta Bapak Ibu. Kehilangan satu fungsi misalnya. Satu fungsi mata gitu ya. Setara dengan berapa kerugiannya? Setara dengan dia tidak masuk selama kalau mata itu 1.800 hari. 1.800 hari itu berapa tahun ya? Kalau satu tahunnya ada sekitar 300. Nah, berarti dia kurang lebih di 5 tahun tidak bekerja, Bapak Ibu. Itu adalah kebutaan, gitu ya. Mengapa peristiwanya? Gitu ya. Peristiwa dari bahan kimia tadi, terpapar bahan kimia. Itu peristiwanya. Nah, potensi bahayanya ada di mana? Potensi bahayanya ada di bahan kimia yang memiliki sifat bisa reaktif, bisa korosif, gitu ya, atau yang lainnya. Nah, ini adalah peristiwanya, gitu ya. Kemudian bahayanya dan dampaknya. Bisa diterima sampai di sini, Bapak Ibu? Ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Silakan. Nah, ini adalah hubungannya ya atau kaitannya. Clear ya sampai di sini ya? Nah, sehingga Bapak Ibu begitu ya, ini adalah bahayanya. Oke ya. Yang di sebelah kanan adalah konsekuensinya. Peristiwanya bisa tersetrum, bisa pegang handle dan seterusnya. Itu yang di tengah-tengah nih. Jadi kalau kita melihat yang di kiri ini adalah hazardnya, yang di kanan ini adalah konsekuensinya. Pipa air bertekanan misalnya, kita menggunakan selang misalnya gitu ya. Kayak contohnya adalah pemadam kebakaran aja. Mungkin Bapak Ibu teman-teman gitu ya, untuk pemadam kebakaran yang menggunakan selang itu gitu ya, atau menggunakan hidran gitu ya. Nah, itu kan ada nih beberapa peristiwa di YouTube dan sebagainya itu berputar malah justru gitu ya. Jadi dia megangnya sendirian tidak kuat gitu ya, airnya maju gitu ya, airnya mengalir gitu ya. Nah, di bagian depan berputar nih karena ada momen inersianya gitu ya, karena tekanan tinggi. Nah, sehingga gitu ya, bekerja dengan pipa air bertekanan itu adalah hazardnya, konsekuensinya apa? Bisa meninggal, bisa
terluka gitu ya, terpotong tangannya karena dia berputar tadi ya. Nah, itu gitu ya. Itu adalah bekerja dengan pipa air bertekanan. Kemudian bekerja di parit Bapak Ibu gitu ya. Potensi bahayanya apa? Ini ya, bekerja di dalam parit gitu ya, di ruang terbatas, di lintasan kendaraan dan sebagainya. Nah, ini adalah hazardnya. Peristiwanya apa? Tertabrak tadi, tertimbun tadi. Nah, itu adalah peristiwanya. Dampaknya apa? Dampaknya bisa meninggal, bisa patah tulang, bisa luka, bisa memar ataupun kedinginan. Jadi Bapak Ibu gitu ya, sekali lagi di sebelah kiri itu adalah hazardnya, di sebelah kanan adalah konsekuensinya. Clear ya sampai di sini ya. Unsur yang kedua yaitu peluang. Jadi unsur yang pertama tadi adalah konsekuensi di dalam risiko. Unsur yang kedua adalah probabilitas atau peluang. Jadi probabilitas ini adalah peluang atau kesempatan dari suatu situasi atau kondisi bahaya atau kejadian sesungguhnya, di mana orang itu dapat mengalami cedera apabila terpapar dari bahayanya atau terjadi kontak dengan bahayanya. Clear ya teman-teman ya? Nah, sehingga tadi terjadi losses. Nah, ini adalah definisi dari probabilitas. Jadi sekali lagi, probabilitas itu adalah kesempatan atau peluang gitu ya dari suatu kondisi atau keadaan bahaya tadi di mana personel dapat terpapar bahaya, lingkungan dapat tercemar, harta dapat rusak dan seterusnya. Nah, ini adalah peluang Bapak Ibu, kesempatan atau terjadinya kondisi bahaya tadi gitu ya. Nah, itu adalah peluang gitu ya. Nah, ini adalah yang kita bahas kemarin ya Bapak Ibu, sorry. Ini ya. Nah, jadi gitu ya, peluang orang ini tertimpa gitu ya. Nah, ini seberapa besar dia? Ya, karena dia berada di bagian bawah ya dia peluangnya besar ini Bu gitu ya. Karena apa? Karena terlihat di sini adalah ada rantai yang putus. Dari mana kita tahu ada rantai yang putus ini gitu ya? Nah, kemungkinan tadi gitu ya untuk memperkecil peluang terjadinya tertimpa dari bahan ini gitu ya, maka bisa dilakukan apa? Inspeksi tadi Bapak Ibu. Kemudian apa? Pekerjaannya ini gitu ya. Nah, itu jangan sampai ada orang yang lewat di bawahnya. Nah, itu adalah memperkecil ya. Nah, ini adalah gambarannya Bapak Ibu. Jadi, peluang untuk tertimpa barang gitu ya saat berjalan di bawah daerah pengangkatan gitu ya. Kalau pengangkatan itu setiap hari dilakukan, maka peluangnya sebetulnya adalah setiap hari. Maka dijaga jangan sampai ada orang yang masuk ke lokasi. Karena apa? Kalau ada orang yang masuk ke lokasi, maka potensi tertimpa tadi menjadi lebih besar. Karena ada orangnya. Kalau dia hanya jatuh saja, gitu ya, tidak ada kerugian, maka dia disebut dengan near miss. Tapi kalau di sana ada korbannya, gitu ya, nah berarti dia lebih tinggi, maka akan menjadi resiko nanti, resikonya menjadi lebih besar. Atau peluang tangki, gitu ya, meledak dan sebagainya, terjadinya kebakaran dan sebagainya. Nah ini adalah yang disebut dengan peluang atau probabilitas. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi resiko itu tidak hanya dari dampaknya saja ya, tetapi resiko itu dilihat dari dua hal, yaitu yang pertama adalah dilihat dari peluangnya atau probability-nya, yang kedua adalah dari konsekuensinya. Nah, Bapak Ibu, begitu ya, resiko ini gitu ya, itu karena dia sesuatu yang harus terukur. Jadi tidak bisa yang namanya risiko itu hanya risikonya besar, risikonya rendah, risikonya menengah, tidak gitu ya. Tetapi risiko ini adalah harus terukur. Maka Bapak Ibu di dalam masing-masing elemen risiko tadi harus ada skalanya. Clear ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama apa? Yang pertama adalah probabilitas tadi. Kita berikan skala Bapak Ibu. Contoh misalnya, untuk kejadian yang atau untuk kegiatan yang setiap 1-14 hari dilakukan, maka kita berikan skala yang tinggi. Mengapa skalanya tinggi? Karena untuk level yang paling besar adalah yang terjadi setiap hari. Ibu, di sini boleh nggak kalau kurang dari 14 hari? Boleh Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu silakan memberikan skala pada tingkat kemungkinan terjadinya probabilitas, atau lebih tepatnya atau lebih mudah untuk mendefinisikannya adalah berikan skala terhadap kegiatan dari Bapak Ibu semuanya. Berikan levelnya. Contoh, Bu, saya hanya memberikan probability ini skala 5 atau skala 10 gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Skala 10 untuk kejadian setiap 1 sampai dengan 3 hari sekali, misalnya begitu. Boleh gitu ya. Atau mungkin skalanya 7 misalnya begitu. Boleh Bapak Ibu. Jadi tidak ada satupun gitu ya dari skala ini gitu ya yang menjadi template yang sempurna untuk Bapak Ibu gunakan. Yang paling tepat adalah berdasarkan kesepakatan. Di mana? Di dalam perusahaan Bapak Ibu. Oke ya, sekali lagi, skala ini bukan harga mati Bapak Ibu. Apakah kalau 1 sampai 14 hari sekali itu nilainya 5? Tidak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan nilai yang sesuai. Sampai di sini Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Ya, silakan Mbak Eva. Bu, maaf, tadi peluang itu pengertiannya apa tadi saya ketinggalan? Peluang adalah kemungkinan atau adanya kesempatan dari situasi atau kondisi tadi untuk terjadinya cedera, terjadinya kerusakan lingkungan, ataupun terjadinya kerusakan, kekurangan, atau kerugian aset. Itu adalah probabilitas atau kesempatan atau peluang. Clear ya? Oke. Sip, gitu ya. Silakan teman-teman. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, karena resiko itu adalah sesuatu yang terukur. Ini ya teman-teman ya. Jadi resiko itu sebetulnya adalah ukuran dari suatu kemungkinan terhadap timbulnya kerugian dari suatu sumber bahaya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang namanya risiko sekali lagi harus terukur ya. Maka di sini Bapak Ibu ada ukuran, ada skala. Kalau di sini skalanya itu dimulai dari 1 sampai dengan 5. Kalau Bapak Ibu hanya 1 sampai dengan 3 boleh enggak? Boleh banget Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tidak ada ya yang namanya skala ini harus 1, harus 2, harus 3, harus 4, harus 5, enggak ada. Misalnya yang paling bawah di sini diberikan skala nilai 0,1 boleh. Yang tidak boleh adalah angka 0. Mengapa? Artinya kalau angka 0 itu kemungkinannya menjadi tidak ada. Padahal kalau kemungkinan itu akan selalu ada Bapak Ibu. Clear ya Berarti, sampai di sini ya? berarti parameternya terserah ya Bu ya, terserah Iya. masing-masing individu untuk parameternya ya. Ya, betul Bapak. Jadi terserah dari masing-masing perusahaan. Karena yang menetapkan level ini secara keseluruhan nanti adalah kesepakatan dari perusahaan. Di standarnya masing-masing lah ibaratnya. Betul, betul Bapak. Maka gitu ya, tidak ada yang persis sama Bapak Ibu. Karena apa? Karena masing-masing dari kegiatan-kegiatan tadi, meskipun kegiatannya sama, misalnya gitu ya, kayak saya misalnya gitu ya. Nah, di tempat saya mungkin dengan di tempat yang lainnya untuk menghitung atau untuk mengukur dari resiko ini gitu ya, skalanya beda Bapak Ibu. Karena sudut pandangnya beda. Clear ya sampai di sini ya? Iya benar, seperti istilahnya di perusahaan migas sama perusahaan pupuk itu beda standar untuk keselamatannya itu beda, sangat beda, Pasti Bapak, gitu ya. sangat jauh. Sangat jauh. Sama-sama perusahaan migas saja gitu ya, misalnya Iya. gitu ya. Ada yang kalau yang di kita sih biasanya yang Pertamina gitu ya. Tapi kan selain Pertamina kan ada juga misalnya nih gitu ya, Petrochina. Ada Iya. juga Sinok misalnya gitu ya. Nah, mereka pasti Medco, beda. ya. Ya, Medco gitu ya, itu beda Bapak Ibu. Meskipun sama-sama mereka ada di oil and gas. Nah, Exxon Mobil, PT Arun itu. betul. Nah, itu pasti beda. Karena masing-masing memiliki pengukuran yang beda terhadap peluang tadi. Clear ya Bapak Ibu teman-teman ya?
Oke, gitu ya. Nah, ini dari sisi probabilitas atau kemungkinan, gitu ya. Jadi sekali lagi, risiko itu adalah ukuran. Ukuran dari apa? Ukuran dari kemungkinan timbulnya kerugian, gitu ya, dari suatu sumber bahaya tertentu. Gitu ya. Jadi ini yang harus dicatat ya, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi sekali lagi, risiko itu adalah suatu ukuran kemungkinan timbulnya kerugian dari suatu sumber bahaya tertentu. Nah, ini adalah risiko. Maka Bapak Ibu gitu ya, ini yang kemarin mungkin digunakan Bapak Ibu, penjelasannya baru hari ini. Suara saya masih terdengar jelas di sana ya Bapak Ibu? Masih, Bu. Masih ya, Jelas. karena apa namanya sedikit putus nyambung ini di tempat saya connectingnya. Nah, ini adalah matrik risiko Bapak Ibu. Ya, jadi matrik risiko ini digunakan untuk membuat ukuran dari risiko tadi. Oke ya. Jadi, sekali lagi karena risiko itu adalah suatu ukuran, maka kita harus melakukan dokumen terhadap ukuran risiko tadi. Nah, dokumen yang digunakan adalah matrik risiko. Clear ya? Matrik risiko terdiri dari 2 elemen, yaitu probability dan konsekuensi. Oke ya? Nah, ada 3 macam matrik risiko. Saya berikan di sini catatannya ya, teman-teman ya. Sebentar. Oke, saya berikan catatan di sini. Ada 3 macam. Sebentar. Oke, gitu ya. Nah, jadi saya catat di sini ya. Ada 3 macam gitu ya. 3 model lah gitu ya. 3 model matrik risiko. Ya, jadi ada 3 model gitu ya. Model yang pertama itu yang disebut dengan matrik risiko kualitatif. Itu yang pertama, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah matrik risiko semi kuantitatif. Dan yang ketiga adalah matrik risiko kuantitatif. Nah, jadi ada 3 hal ini, gitu ya. 1, matrik risiko kualitatif. 2, matrik risiko kuantitatif. Dan yang semi kuantitatif. Dan yang ketiga adalah matrik risiko kuantitatif. Kalau matriks risiko yang kualitatif, nah itu hanya memberikan ukuran itu adalah rendah, medium, tinggi. Artinya di sini tidak ada skala. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, gitu ya, untuk model matrik risiko yang pertama biasanya untuk pengenalan matrik risiko saja, begitu ya. Meskipun dibuat probability ada angka-angkanya, gitu ya, tetapi skala itu tidak digunakan. Ya, jadi tidak ada skala atau tidak digunakan skala. Jadi pengukurannya tidak pakai skala, hanya ditempatkan aja. Medium di sini, high di sini, gitu ya. Tidak ada penggunaan dari skalanya. Clear ya sampai di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang semi kuantitatif, ada skala, tetapi tidak ada operasional matematik terhadap skalanya. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu gitu ya. Model yang kedua ini semi kuantitatif. Itu adalah seperti yang terlihat di tempat Bapak Ibu sekarang ini, gitu ya. Model yang saya perlihatkan ini adalah model untuk semi kuantitatif. Ya, jadi semi kuantitatif ini skalanya diberikan gitu ya, tetapi tidak dioperasionalkan. Nah, itu yang kita sebut dengan model matrik risiko yang semi kuantitatif. Sedangkan yang ketiga itu adalah model kuantitatif. Artinya di sini ada skala gitu ya, dan ada operasional matematik.
Nah, jadi nanti ada perkalian, ada atau penjumlahan, kuadrat dan seterusnya. Itu ada operasional matematiknya. Clear Ada sampai di rumusnya. sini, Bapak Ibu? Ada rumusnya ya, Bu. rumusnya. Betul, ada rumusnya. Gitu ya. Nah, ini adalah 3 model tadi. Jadi kalau yang model pertama gitu ya, mungkin saya gambarkan gitu ya. Model yang pertama dulu ya, Bapak Ibu teman-teman gitu ya. Sebentar saya buatkan di sini contoh gambarnya ya. Bentar, saya buat contoh gambarnya. Nah, jadi misalnya di sini gitu ya, saya buatkan yang di bawah ya. Nah, ini sorry. Ini saya buat misalnya, kok ini jadi skala ini sih, sebentar. Oh, warnanya. Bentar, warnanya merah ya. Oke. Nah, misalnya Bapak Ibu gitu ya, ini saya buat matriknya gitu ya. Kemudian nanti di sini gitu ya, itu saya bagi gitu ya. Misalnya gitu ya, saya bagi 3 lah misalnya gitu ya. Nah, ini gitu ya. Ini yang apa untuk penjelasan terkait dengan apa ukurannya tadi ya. 1, 2 misalnya gitu ya. 3 misalnya gitu ya. Nah, misalnya seperti ini gitu ya. 1, 2, 3, 4 misalnya begini gitu ya. Sorry ya, Bapak Ibu ini gambarnya tidak apa rata gitu ya. It's okay, hanya menjelaskan saja gitu ya. Nah, Bapak Ibu gitu ya, ini misalnya kita buat matriknya dulu seperti ini. Kemudian yang di bagian atas gitu ya, itu adalah konsekuensi dan probability-nya. Kita bagi 2 begini gitu ya. Kemudian gitu ya, yang di bagian di sini misalnya gitu ya, itu adalah rendah gitu ya, misalnya atau low gitu ya. Kemudian di sini adalah atau misalnya di sini probability dulu ya. Jadi di sini sebelah sini yang ke kanan adalah probability misalnya gitu ya. Kemudian yang di sebelah bawahnya di sini adalah konsekuensi misalnya. Gitu ya. Misalnya gitu ya. Jadi yang di bawah ini konsekuensi gitu ya. Konsekuensinya di sini adalah misalnya kematian atau misalnya fatality misalnya gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi itu misalnya konsekuensinya adalah apa? eh, luka ringan misalnya gitu ya, ringan atau luka berat dulu gitu ya, luka berat gitu ya. Kemudian yang di bawah misalnya gitu ya, itu adalah luka ringan. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian yang di bagian probability tadi gitu ya, itu ada yang sering misalnya begitu ya. Jadi misalnya di sini gitu ya. Nah, misalnya di sini adalah sering misalnya gitu ya, sering. Kemudian yang di sebelah kanannya ini adalah kadang-kadang gitu ya, jarang gitu ya, atau kadang-kadang misalnya gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Kemudian yang di sebelah kanannya lagi ini adalah jarang, misalnya begitu. Jadi kita membaginya menjadi 3 kali 3 matriknya gitu ya. Nah, sehingga kalau di sini kita punya suatu matrik gitu ya, misalnya di sini F di sini adalah tadi ya, misalnya fatality tadi gitu ya. Kemudian kejadiannya sering, maka di sini kita sebutnya adalah menjadi tinggi, high misalnya begitu. Kemudian kalau di sini fatality tetapi kejadiannya itu kadang-kadang gitu ya, maka di sini kita sebutnya menjadi medium gitu ya, atau dan seterusnya. Atau mungkin di sini kita bisa kesepakatan semua yang terkait dengan fatality itu adalah high, itu juga boleh. Nah, jadi di sini adalah sama-sama, ini juga high. Misalnya begitu, gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ini juga high. Mengapa high? Karena di sini adalah dia tetap ada fatality, cuma dia jarang. Seperti itu, gitu ya. Kemudian di sini adalah yang luka berat. Luka berat terkait dengan sering, gitu ya, sering kejadiannya, tapi luka berat, gitu ya. Maka di sini dimasukkannya adalah tetap high, misalnya begitu. Atau teman-teman memasukkannya menjadi sedang, itu juga boleh. Ya, atau medium gitu ya, misalnya di sini medium, itu juga boleh, gitu ya. Nah, kemudian ada atau di sini kita masukkan high itu juga boleh. Silakan saja nanti teman-teman. Itu tergantung dari kesepakatan. Kemudian luka berat tapi kadang-kadang misalnya ini termasuk dalam medium misalnya begitu, gitu ya. Kemudian luka berat tetapi dia jarang itu juga medium misalnya begitu. Nah, itu boleh. Jadi tergantung nanti dari teman-teman memasukkannya, mengelompokkannya seperti apa. Itu seperti ini. Ini kalau model yang kualitatif. Jadi yang luka ringan, sering itu misalnya medium, misalnya begitu. Itu juga boleh. Kemudian luka ringan, ya kadang-kadang gitu ya, itu termasuk dalam ringan gitu ya, low gitu ya. Nah, itu juga boleh gitu ya. Atau mungkin yang di sini gitu ya, ringan tetapi jarang itu termasuk yang low.
Nah, jadi modelnya hanya seperti ini saja Bapak Ibu. Itu yang model kualitatif. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah bisa diterima untuk model yang pertama yaitu kualitatif? Jadi tidak ada skala sama sekali gitu ya. Nah, sehingga kita tidak bisa mengukur, hanya bisa menyimpulkan saja. Itu kalau model yang pertama yaitu model kualitatif. Ada sering, ada jarang, ada kadang-kadang gitu ya. Ada yang kematian, fatality, ada yang luka berat, ada yang luka ringan. Tapi tidak ada skala. Nah, itu adalah model yang pertama. Ada yang ingin ditanyakan untuk model yang pertama ini, Bapak Ibu? Silakan. Oke ya, clear ya? Berarti Mhm. yang kualitatif Bu, Mhm. berarti dia tidak menggunakan Angka. matematika, cuma dengan logonya aja lah, ibarat tandanya Mhm. aja ya Bu. Mhm. Mhm. Hanya tandanya aja. Sering, jarang, Ah, kadang-kadang gitu-gitu ya. Nah, itu ya. adalah yang model kualitatif. Mohon izin Bu, Iya, silakan Pak Komang. ini berarti hanya dengan kesepakatan saja ya berarti Mhm. untuk Mhm, betul. menentukan itu Mhm. Mhm. Kalau yang kualitatif itu sangat mudah biasanya gitu ya. Karena apa? Karena dia tidak ada skala. Tapi kita perlu memperhatikan, ini bukan salah, tetapi tidak rekomendasi Bapak Ibu. Mengapa? Karena yang namanya resiko kan harus terukur. Betul ya? Benar Bu. Nah, jadi harus ada ukurannya, harus ada skalanya. Nah, sehingga muncullah, gitu, ini yang awal-awal gitu ya, muncullah matrik risiko yang semi kuantitatif tadi Bapak Ibu. Jadi ada skala, tetapi tidak ada operasional matematik. Nah, itu adalah seperti contoh yang di depan Bapak Ibu ini. Ini adalah model yang semi kuantitatif. Diberikan skala, jadi misalnya kejadiannya peluangnya berapa nih? 1 sampai 14 hari sekali, ada skalanya. 14 sampai 6 bulan sekali misalnya, ada skalanya gitu ya. Nah, tinggal nanti akan dibuat matrik ukuran berapa? 5 kali 5, 6 kali 6, 7 kali 7, dan sebagainya. Silakan itu dibuat Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang persis sama. Tidak ada satupun template yang sama. PLN mungkin punya berbeda gitu ya dengan yang tempat lainnya. Silakan Pak Mirwan. Enggak Bu. Mhm. Oke, teman-teman. Pak Darsono, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Silakan Bapak. Ikut-ikut aja, Bu. Oke, teman-teman gitu ya. Saya yakin teman-teman gitu ya itu sudah pernah membuat sebetulnya gitu ya. Sudah pernah melihat sebetulnya gitu ya. Nah, hanya saja mungkin yang dibuat itu berbeda Bapak Ibu. Mungkin Bu Vijaya adakah sudah membuat seperti ini Ibu? Ini untuk standar umum saja, Mhm, standar umum, tapi seperti ini mirip. Jadi mhm, ininya, fatality-nya, kemudian mhm, probability-nya dengan konsekuensinya mhm, seperti ini, mirip. mhm. Ini Oke. isiannya ya barangkali. Karena lebih tanda kutip kan relatif lebih aman gitu Iya, kalau kampus dibandingkan di industri. industri betul gitu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini adalah model yang semi kuantitatif. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah model yang ada skalanya. Jadi misalnya kegiatannya membuat larutan tadi lah misalnya. Kalau kemarin kan membuat larutan misalnya. Membuat larutan kalau di tempat kami kan biasanya setiap kali praktek misalnya begitu gitu ya. Nah, berarti membuatnya ya kalau praktek itu mungkin laboran kami atau teknisinya itu membuatnya seminggu sekali karena prakteknya kan seminggu nih gitu ya, seminggu terus nanti Sabtu Minggu kan off nih gitu ya. Nah, baru nanti hari Senin membuat lagi berarti seminggu. Nah, maka kita membuat di sini gitu ya skalanya adalah yang ada per minggunya tadi Bapak Ibu. Nah, sehingga yang saya contohkan di sini ya Bapak Ibu itu adalah kegiatannya misalnya itu antara 1 sampai dengan 14 hari sekali, 14 hari sampai dengan 6 bulan gitu ya. Jadi kecenderungannya lebih dari 14 hari ya kalau yang nilainya 4 ya. Kemudian lebih dari 6 bulan gitu ya. Itu kalau yang skala 3 dan yang kalau skala 1 itu adalah lebih dari 5 tahun sekali. Karena apa? Biasanya penggantian ini kan per 5 tahun ya Bu. Tinjauan dan sebagainya itu kan biasanya per 5 tahun ya kurikulum lah misalnya begitu gitu ya.
Nah, ini adalah gambarannya Bapak Ibu. Kemudian dari sisi konsekuensi itu kita membagi menjadi 3. Jadi ada yang personal, itu mulai dari first aid tadi sampai ke fatality, angkanya 1 sampai dengan 5, kalau fatality 5, kalau first aid 1. Kemudian membutuhkan perawatan misalnya, itu skalanya 2. Kemudian kalau sampai ke lost time accident misalnya gitu ya, itu apa namanya lebih dari biasanya gitu ya, kami menghitungnya itu kalau dia lebih dari 2 minggu Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu kami sudah menghitungnya ke serious injury. Atau mungkin yang serious injury tapi karena adanya kehilangan fungsi tubuh atau sampai terjadi ini apa amputasi Bapak Ibu. Nah, jadi bedanya antara serious injury with possible disablement itu adalah karena adanya apa namanya ketidakfungsian suatu fungsi tubuh gitu ya, misalnya sampai kehilangan penglihatan, kehilangan pendengaran, misalnya begitu gitu ya. Nah, itu masuk ke 4. Kalau yang berat gitu ya, serious injury juga gitu ya, tetapi dia lebih dari 2 minggu perawatannya gitu ya, maka kami membuatnya di skala 3. Sedangkan kalau sampai di 2 minggu saja untuk perawatan misalnya, dan dia bisa bekerja kembali gitu ya, maka kami menggunakannya di sini adalah dengan istilah restricted work. Jadi dia bekerja terbatas gitu, tapi hanya sekitar 2 minggu saja. Nah, kemudian yang paling ringan itu adalah first aid. Nah, jadi cukup diobati di dalam gitu ya, meskipun atau kalau butuh dirujuk itu hanya 1 hari itu saja gitu ya. Jadi tidak sampai menginap. Nah, itu adalah termasuk di dalam first aid, teman-teman. Clear ya sampai di sini ya. Nah, kemudian setelah kita tetapkan dari probability dan konsekuensinya tadi, maka Bapak Ibu gitu ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah penempatan. Nah, penempatan antara yang high warna merah, yang medium warna kuning, dan yang low warna hijau, itu tergantung kesepakatan kita. Dari mana? Dari dalam perusahaan sendiri. Nah, sehingga Bapak Ibu di sini gitu ya, kalau kejadiannya itu terkait dengan fatality, semua di sini masuk ke high risk atau risiko tinggi. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini adalah termasuk di dalam kesepakatan. Kesepakatan yang pertama adalah semua yang terkait dengan fatality masuknya adalah high risk, risiko tinggi. Dan semua yang terkait dengan first aid atau pertolongan pertama saja gitu ya. Nah, itu termasuk dalam low risk. Setelah itu baru kita tempatkan dari H1, H7 dan seterusnya gitu ya, itu sesuai dengan kesepakatan. Jadi penempatan H1 di sini, H7 di sini, H1 yang kedua adalah di bagian yang medium ini ya, yang di tengah ini gitu ya, H2 dan seterusnya itu adalah berdasarkan kesepakatan. Sampai di sini Bapak Ibu, matrik risiko ini apakah bisa dicerna atau bisa diterima? Ada, ya, silakan Mbak Eva. Ini yang saya maaf ya belum Aman. yang L7, L4 kayak gitu. M1 itu angkanya tuh sebagai contoh doang atau gimana? Jadi Bapak Ibu begitu ya, kalau di sini first aid tadi ya, kesepakatan yang pertama, semua yang terkait dengan fatality itu adalah high risk. Dan semua yang terkait dengan first aid saja itu adalah low risk, karena first aid saja kok. Maka kalau di sini semua yang terkait dengan first aid gitu ya, contohnya misalnya di sini L1. First aid atau kecelakaan itu terjadi gitu ya, pada first aid tadi gitu ya, dan kejadiannya itu lebih dari 5 tahun. Nah, maka di situ adalah L1, misalnya begitu. Karena apa? Karena dia sangat-sangat jarang terjadi. Jadi di sini adalah yang paling ringan. Karena dampaknya tadi, konsekuensinya adalah ringan gitu ya, first aid. Sedangkan kejadiannya, probability-nya adalah 5 tahun. Nah, sehingga di sini L1. Sedangkan kalau yang di L5 itu adalah first aid, tetapi kejadiannya itu seminggu sekali, misalnya begitu, atau 10 hari sekali, misalnya itu, atau 2 minggu sekali. Nah, maka di sini ditempatkan sebagai L5. Seperti itu, Mbak Eva. Clear sampai di sini? Oke. Silakan, ada lagi Bapak Ibu teman-teman yang ingin ditanyakan terkait dengan matrik risiko ini? Mohon izin Bu, saya Ya, bertanya silakan. lagi. Silakan Bapak. Aman. Silakan Bapak. Untuk penentuan ini Bu, untuk penentuan di kolom kapasitas ini, apakah itu sesuai dengan keadaan kondisi kita di tempat kerja kita masing-masing ya Bu ya?
Yang ini Ya. kan ada environmental pollution, kemudian via material damage. Itu tuh gimana penentuannya tuh gimana, Bu? Jadi kalau untuk polusi terkait dengan polusi lingkungan itu tergantung dari peralatan yang kita miliki, Bapak. Contoh misalnya ya, terkait dengan kerusakan lingkungan kalau bahan kimia kan terkait dengan tumpahan ya. Nah, saya punya bahan kimia di laboratorium, bahan kimia yang saya miliki itu hanya sekitar 5 liter. Paling banter tuh 10 liter tuh jarang sekali. 10 liter tuh jarang. Maka Bapak Ibu, kita menempatkan di sini konsekuensinya itu adalah kalau tumpahan itu antara 1 sampai dengan 10 liter kan berarti saya bisa menangani ya. Dengan spill kit yang saya punyai, betul ya? Karena apa? Karena saya punya. Bu, di sini apakah harus 10 liter? Tidak. Di sini disesuaikan dengan yang di lapangan. Kalau spill kit itu hanya mampu, terutama yang barir ya. Bapak Ibu, saya menyebutkan spill kit, Bapak Ibu paham ya spill kit ya. Spill kit itu adalah peralatan yang digunakan untuk menangani terjadinya tumpahan. Maka sebutnya adalah spill kit. Gitu ya. Jadi kalau ada spill kit tumpahan, misalnya saya punya di tempat kami itu yang ukuran besar itu asam sulfat biasanya, karena dia sebagai regen ya biasanya. Nah, itu 5 liter kalau yang botolnya. Nah, seandainya terjadi tumpahan gitu ya. Nah, spill kit yang saya punyai di dalam laboratorium itu adalah hanya mampu untuk 5 liter. Misalnya begitu. Maka batasan di sini adalah 5 liter Bapak Ibu. Karena apa? Barir atau batasan yang digunakan untuk membatasi tumpahan tadi hanya mampu menampung volume adalah 5 liter. Clear sampai di sini ya, teman-teman ya. Nah, kalau lebih dari itu, maka kita menyebutnya apa? Itu berarti lebih tinggi dari yang kita miliki. Nah, kita melibatkan apa? Melibatkan unit lain yang ada di gudang misalnya. Karena gudang itu punya spill kit yang lebih besar. Mengapa gudang punya spill kit lebih besar? Karena yang di gudang itu pasti yang disimpan lebih banyak daripada yang di tempat proses. Karena kan hampir semua barang itu masuknya untuk inventarisasi kan ke gudang terlebih dahulu. Betul nggak nih teman-teman? Nah, sehingga gitu ya, yang disimpan lebih banyak adalah di gudang. Nah, sehingga di gudang punya berapa nih kapasitasnya? Oh, kapasitasnya kita punya nih gitu ya, sampai dengan 20 liter misalnya. Oke, berarti nanti untuk yang setara dengan tadi ya, perawatan selama 2 minggu tadi gitu ya. Nah, itu adalah yang apa? Tumpahan sebanyak 20 liter misalnya begitu. Kalau yang di sini adalah setara dengan tumpahan yang maksimal adalah 50 liter. Karena apa? Kemampuan dari bahan yang kita gunakan atau kemampuan dari spill kit yang kita gunakan dan kemampuan dari personelnya. Karena kalau di lab kan personelnya hanya laboran, Bapak. Nah, personelnya lebih kecil. Nah, maka gitu ya, yang ditangani juga lebih kecil. Kalau di gudang kan lebih banyak nih, gitu kan? Nah, apalagi nanti kalau misalnya diproses misalnya gitu kan. Proses di sana punya tangki misalnya gitu. Tangki sampai ukurannya adalah 200 meter kubik misalnya begitu. Nah, biasanya kalau tangki yang 200 meter kubik itu kan dia ada tanggul. Tanggulnya kalau berdasarkan apa namanya peraturan itu kan dia harus mampu menampung sebanyak berapa? 110%, betul ya? Dari volume tangkinya. Nah, sehingga dia volumenya pasti akan lebih besar. Nah, itu adalah gambarannya untuk menetapkan polusi atau kerusakan lingkungan yang disebabkan karena tumpahan. Bisa diterima sampai di sini, Pak Komeng? Bisa, Bu. Oke. Bu, maaf Mbak Eva, boleh. Silakan, Mbak Eva. Maaf ya Bu, saya belum ngerti. Aman. Oh, silakan, Mbak Eva. Untuk matriks ini Mhm. hanya untuk tumpahan bahan kimia atau gimana ya yang environment itu? Oke. Ada Untuk contoh lain? kalau untuk misalnya kalau di sini mungkin dari sisi lingkungan itu IPAL misalnya. Kan bisa juga nih. Saya punya IPAL misalnya. Kegiatannya adalah IPAL itu karena saya menampung IPAL dari tempat-tempat yang lainnya misalnya gitu. Jadi perusahaan di tempat saya itu adalah perusahaan pengolahan IPAL atau pengolahan limbah misalnya begitu gitu ya. Nah, itu kan bisa saja IPAL saya bocor. Betul ya, Mbak Eva ya? Nah, jadi kalau IPAL saya bocor, sumber daya manusianya itu mencukupi enggak? Peralatan untuk menangani kebocoran tadi cukup enggak? Karena kalau tidak, mohon maaf, kadang di sekitarnya itu ada area. Area apa? Area pertanian, Bapak Ibu. Betul kan? Nah, sehingga perlu dipertimbangkan. Nah, sehingga gitu ya nanti berapa untuk ukuran dan sebagainya kerusakan lingkungan yang terjadi itu harus dipertimbangkan.
Begitu. Jadi tidak harus dari tumpahan bahan kimia aja, tidak, tapi dari limbah tadi juga bisa. Karena IPAL kan. Nah, itu juga bisa. Contohnya misalnya adalah tampungan untuk septic tank aja misalnya di tempat kita, gitu kan. Nah, kan yang harus diprediksi, ini berapa sih volumenya gitu ya. Kalau dalam satu rumah tangga itu misalnya ada 4 orang misalnya gitu ya. Nah, kan dia harus menampung berapa nih volumenya. Satu harinya untuk berapa orang nih. Kan gitu kan. Nah, berapa orang satu hari itu satu orang mengeluarkan berapa banyak limbah misalnya kan gitu ya. Nah, sehingga volume tampungannya itu kan harus tertentu tadi. Kita mendesain untuk kapasitas berapa kan ada. Kalau melebihi dari itu overflow dia pasti. Flooding dia. Nah, floodingnya tadi dia akan merusak apa? Merusak lingkungan. Nah, seberapa jauh floodingnya tadi gitu ya. Nah, itu adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan dari bahan yang ada di tempat kita. Tidak harus dari bahan kimianya. Misalnya sampai ke area pertanian misalnya gitu ya. Kalau cuma satu kotak misalnya itu tuh dianggap adalah ringan misalnya gitu. Itu bisa. Bisa membayangkan Mbak Eva sampai di sini? Saya jadi kerusakannya sampai berapa nih yang area sekitarnya? Itu, gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin? Mhm. Bu Wijaya barangkali ada yang ini pernah inikah Ibu? Pernah Bu membuat ini. Mhm. Membuat ini karena jadi kita membuat karena ada laboratorium dengan ini saja apa namanya ruang kelas. Oh, oke. Sip gitu ya. Karena pengalaman Ibu saya yakin sangat Kuantitatif. banyak. Semi kuantitatif juga. Oke ya, semi kuantitatif ya. Oke. Clear ya Bapak Ibu untuk yang semi kuantitatif ya? Oke. Nah, sehingga Bapak Ibu gitu ya, model yang ketiga itu adalah yang model kuantitatif. Ini adalah contoh untuk model yang kuantitatif tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi yang model semi kuantitatif, penempatan high risk, medium risk, dan low risk itu tergantung dari kesepakatan kita dengan perusahaan, gitu ya, di internal perusahaan sendiri. Kalau model yang kuantitatif seperti ini, yang disepakati adalah hasil operasional matematiknya. Jadi sebelum kita menempatkan angka hijau 1, kemudian angka kuning 8 dan seterusnya, itu yang kita sepakati pertama kali adalah hasil perkaliannya. Jadi yang disepakati di sini adalah berapa hasil kali yang kita gunakan untuk low risk, berapa hasil kali yang disepakati untuk medium risk, dan berapa hasil kali yang disepakati untuk high risk. Sehingga sama-sama matrik risiko itu tidak bisa lepas dari kesepakatan. Hanya saja kalau model yang kuantitatif seperti ini, yang ditetapkan pertama kali adalah berapa sih penetapan hasil kali untuk low risk, berapa sih hasil kali untuk penetapan medium risk, dan berapa sih hasil kali untuk penetapan yang high risk. Clear ya sampai di sini ya Bapak Ibu ya? Berarti sudah menggunakan rumus, Ibu ya? Nah, sehingga di sini sudah menggunakan rumus. Jadi kalau tadi misalnya first aid kan skalanya 1 ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang di dalam kurung first aid untuk personal ya, itu angkanya 1. Kalau yang untuk fatality misalnya gitu ya, itu angkanya 5. Karena multiple fatality misalnya begitu. Jadi dia membaginya ada yang fatality single, ada yang multiple fatality. Nah, itu skalanya diberikan di sebelah kirinya. Kemudian kalau yang kerusakan aset misalnya kurang dari $1.000 misalnya gitu ya. Kok $1 misalnya gitu ya. Dan seterusnya itu di sini dia. Kemudian sampai yang ekstensif sampai dengan $1 juta misalnya gitu ya. Nah, itu adalah dia sangat-sangat tinggi. Nah, ini sama gitu ya. Juga dia membaginya menjadi reputasi tadi. Reputasi lokal gitu ya. Dia berikan nilai 1 misalnya begitu gitu ya. Kalau yang sampai ke tingkat regional misalnya begitu gitu ya. Nah, dia beri skala 2 dan seterusnya. Jadi tetap ada skala Bapak Ibu untuk konsekuensinya, begitu juga untuk probability-nya. Itu juga ada skalanya. Skalanya dari skala 1 sampai dengan skala 5. Karena dia akan membuat 5 kali 5 matriksnya. Oke ya.
Nah, jadi sekali lagi model yang seperti ini yang disepakati pertama kali adalah hasil kalinya. Hasil kali dari apa? Dari skalanya tadi. Contoh di sini misalnya gitu ya. Untuk yang multiple fatality. Multiple fatality. Di sini nilainya kan 5 ya, teman-teman ya, skalanya ya. Tapi kejadiannya itu adalah 5 tahun sekali, misalnya begitu gitu kan. Nah, maka di sini nilainya 5. Maka kalau meskipun di sana ada multiple fatality, skalanya 5, tetapi karena faktor pengalinya dari probability adalah 1, sehingga hasil kalinya 5 dikalikan 1 adalah 5. Masuk di sini 1 sampai dengan 6. Oke ya. Nah, tapi di sini misalnya begitu ya. Multiple fatality gitu ya, multiple fatality sorry ini keseret. Nah, multiple fatality gitu ya, kejadiannya itu adalah misalnya 6 bulan sampai dengan 1 tahun sekali, misalnya begitu gitu ya. Kan yang di tengah nih, skalanya 3. Maka dia ketemunya dari operasional matematik skalanya adalah 5 kali 3. Maka hasilnya adalah 15. 15 masuk di mana? Masuk di high risk. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau penempatan di dalam matriksnya gampang yang ini. Karena apa? Berdasarkan hasil perkalian. Yang sulit di sini adalah menetapkan sebetulnya. Menetapkan apa? Menetapkan hasil kalinya. Karena kesepakatannya adalah dari hasil kalinya. Betul ya? Alot ini. Nah, betul. Menetapkan standarnya ya Bu ya. Menetapkan standar nilai hasil kalinya tadi. Itu yang paling alot Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, matrik model yang seperti ini banyak digunakan untuk perusahaan transportasi Bapak Ibu. Mengapa? Karena bisa kita bayangkan gitu ya, kalau pesawat misalnya gitu ya. Pesawat itu kan, mohon maaf ya, kalau sekali terjadi kecelakaan itu kan pastinya multiple fatality, betul nggak? Tapi, tapi gitu ya, kejadiannya kan 5 tahun yang lalu. Nah, maka Bapak Ibu gitu ya, model matrik risiko yang seperti ini banyak mereka gunakan. Karena apa? Karena mereka meskipun multiple fatality tapi kejadiannya sangat lama, maka risikonya adalah rendah. Karena apa? Hasil kalinya cuma 5. Masuk dalam 1 sampai dengan 6. Low risk. Coba bayangkan, kalau misalnya dia seperti yang di ini ya, yang sebelumnya ini ya, semua yang terkait dengan fatality itu adalah high risk. Nggak ada orang yang mau naik pesawat. Betul ya Bu Wijaya ya? Ini gitu ya. Karena apa? Karena kalau kesepakatan yang di sini, nah itu nggak ada ini yang mau naik pesawat, nggak mau dia. Karena high risk kok siapa yang mau? Tapi kalau yang model ini gitu ya, mereka banyak menggunakan yang model ini. Mengapa? Karena meskipun di situ ada multiple fatality, tapi kalau kejadiannya 5 tahun gitu ya, masuknya adalah resiko rendah, teman-teman. Apakah bisa dipahami perbedaan dari 3 macam matrik risiko ini? Silakan, teman-teman. Clear ya? Ya, Pak Mirwan silakan. Ya, udah ngerti Bu. Ya. Aman ya? Sip. Ya. Ya, oke. Oke, Pak Komang silakan Pak Komang. Sedikit mengerti Bu kalau untuk yang ini. Intinya bedanya dengan yang ini, kalau yang ini tidak ada hasil kalinya, Bapak. Tidak ada operasional matematiknya. Dan penempatan antara H1 gitu ya, M1 gitu ya, L1 gitu ya. Nah, itu adalah tergantung dari kesepakatan dengan perusahaan. Itu fungsinya. Clear sampai di sini? Clear Bu. Oke, sip gitu ya. Nah, Bapak Ibu gitu ya, sudah 3 macam model ya tadi ya untuk matrik risiko ya. Nah, untuk apa sih matrik risiko ini? Untuk menggambarkan Bapak Ibu, apakah perusahaan di tempat Bapak Ibu itu gitu ya, setiap kegiatannya itu ada pertimbangan. Dari apa? Dari risiko yang ada. Karena apa? Karena risiko itu pasti akan ada di setiap kegiatan. Nah, jadi Bapak Ibu gitu ya, dengan mempertimbangkan risiko ini, maka Bapak Ibu bisa melakukan pengendalian yang sesuai Bapak Ibu. Nah, dari matrik risiko ini Bapak Ibu gitu ya, maka harus ada langkah pengendaliannya. Ini adalah pengendalian yang dilakukan. Model seperti ini biasanya secara umum itu adalah untuk yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, itu menggunakan cara umum seperti ini.
Yang pertama itu adalah dilakukan eliminasi, dihilangkan potensi bahayanya tadi. Kalau tidak memungkinkan, mengapa tidak memungkinkan? Karena untuk mengeliminasi sumber bahaya, terkadang kita harus menghilangkan kegiatannya. Sangat mahal. Effort yang diberikan itu untuk eliminasi ini luar biasa besar. Karena tadi frontalnya gitu ya, kasarannya gitu ya, eliminasi itu menghilangkan sumber bahaya identik dengan menghilangkan kegiatannya. Padahal kan kegiatan itu susah gitu kan. Nah, itu adalah yang pertama eliminasi. Yang kedua adalah substitusi, mengganti dengan yang lebih ringan tingkat bahayanya. Tapi sekali lagi, substitusi ini tidak bisa menghilangkan 100% resikonya, Bapak Ibu. Karena apa? Karena substitusi itu juga menimbulkan resiko yang lainnya. Contoh misalnya, penggunaan asam sulfat tadi. Asam sulfat itu kan sangat kuat asamnya. Tidak bisa serta-merta kita gantikan misalnya dengan asam cuka misalnya gitu ya. Nggak bisa. Tapi apa? Tapi kadang kita melakukannya gitu ya. Cuma dengan menggunakan asam cuka itu juga pasti akan berbeda. Nah, jadi asamnya lebih lemah Bapak Ibu, tapi juga apa? Reaksinya lebih lambat. Seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena sifatnya juga lebih lemah dibandingkan yang bahan sebelumnya. Nah, kalau tidak mungkin dari eliminasi dan substitusi, maka yang dilakukan adalah kombinasi pengendalian, yaitu kombinasi dari engineering, pengendalian secara teknis, pengendalian secara administratif, dan penggunaan APD. 3 ini boleh dilakukan kombinasinya. Bu, tidak ada pengendalian secara administratifnya. Boleh nggak? Boleh, karena memang tidak dibutuhkan pengendalian secara administratif, misalnya. Apa sih yang termasuk dalam pengendalian secara teknis? Intinya Bapak Ibu, kalau pengendalian secara teknis itu bisa dilakukan satu dengan penambahan alat terhadap potensi bahaya tadi ya, penambahan alat, modifikasi proses, dan seterusnya. Jadi intinya engineering control atau pengendalian secara teknis itu adalah menambahkan atau memodifikasi peralatan ataupun proses. Intinya itu. Yang kedua itu terkait dengan pengendalian secara administratif. Kalau pengendalian secara administratif itu terkait dengan satu, dari sisi personalnya. Apa yang dari sisi personalnya? Berikanlah kemampuan pengakuan secara legal terhadap kemampuan dari tenaga kerja. Yang kedua, berikanlah setiap saat itu adalah sistem untuk mengingatkan kembali. Karena yang namanya manusia itu pasti tempatnya lupa. Betul ya Bapak Ibu teman-teman ya. Maka lakukanlah safety briefing atau toolbox meeting. Itu kalau dari sisi personalnya. Banyak sekali gitu ya. Kemudian dalam bentuk gambar Bapak Ibu. Kalau tadi seperti briefing toolbox meeting kan dalam bentuk komunikasi bicara begitu gitu ya. Berikanlah komunikasi dalam bentuk running text misalnya. Itu juga bisa. Dalam bentuk gambar. Karena apa? Karena kalau running text, mohon maaf, orang Indonesia itu kelemahannya adalah dia tidak mau membaca. Iya ini Bapak Ibu, betul ya Mbak Wijaya, itu kelemahan mahasiswa kita ya, nggak mau. Baca dong, baca, nggak mau. Nggak mau. Mereka lebih tertarik dengan gambar, maka buat baliho gede, buat poster, dan seterusnya. Nah itu biasanya mereka melihat gitu ya. Bahkan kadang ada yang ekstrim misalnya gitu ya, ibu menggendong anak gitu ya. Nah itu diberikan gitu ya, poster gede gitu ya, aku menunggumu di rumah loh mas gitu. Sering nggak seperti itu Pak Mirwan? Sering kan ya? Nah, untuk mengingatkan apa? Nah, itu karena apa? Karena setiap orang itu lebih tertarik dengan gambar kalau di kita. Nah, jadi bukan gambar baliho, bahkan tadi ada simbol racun di situ gitu ya. Gambar tengkorak misalnya gitu ya. Nah, gambar tengkoraknya apa? Gambar tengkoraknya ada ini hati-hati gitu ya. Ini adalah bahan berbahaya beracun gitu ya. Nggak taunya ditempelkannya di punggung temennya gitu ya. Artinya adalah ini manusia yang beracun katanya. People toxic gitu, toxic people gitu ya. Nah ini adalah yang dalam bentuk pengendalian administratif. Gambar SOP ya teman-teman, itu pengendalian administratif. Dan yang terakhir adalah pengendalian dengan menggunakan
APD atau alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri itu yang melekat di tubuh kita. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada APD-nya. Ini kalau model secara umum ya teman-teman, saya perlihatkan model yang biasa digunakan di SDM atau di tambang. Nah, kalau di tambang tidak ada eliminasi Bapak Ibu. Tidak ada substitusi. Karena apa? Karena kalau eliminasi, substitusi, dan seterusnya sudah ada di dalam rekayasa. Nah, jadi model yang seperti ini sudah dilakukan tapi di tambang, di SDM gitu ya, versi SMKP, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Nah, modelnya seperti ini. Jadi biasanya kalau teman-teman geologi ya Bu Wijaya ya, modelnya pakainya ini biasanya gitu ya. Jadi jarang yang menggunakan model ini gitu ya. Tapi intinya sama. Jadi pengendalian risiko itu harus dilakukan. Intinya adalah dimulai yang paling besar yang bisa mengeliminasi yang paling banyak gitu ya. Nah, maka dilakukanlah di sini rekayasa. Yang paling terakhir, hierarki paling kecil itu adalah APD. Nah, jadi APD itu hanya hierarki yang paling kecil. Yang paling gede ya tadi, eliminasi itu bisa paling gede dia menguranginya. Nah, mengapa? Ya karena begitu dihilangkan, nggak ada risikonya. Karena identik dengan menghilangkan kegiatan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah dari sisi pengendalian risiko. Sampai di sini teman-teman ada yang ingin didiskusikankah? Silahkan. Clear ya? Saya lanjut sedikit sebelum kita break pagi ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Jadi menghilangkan tadi eliminasi gitu ya sumber bahaya, misalnya kaki tersangkut, terbentur dan seterusnya. Misalnya di sana ada sambungan kabel ya. Kalau di office itu kan sering banget ya. Teman-teman bahkan di tempat kami kalau sedang ada rapat atau ada pelatihan misalnya ya Bu Wijaya itu kan paling sering ya nyolok sana, ditarik kabelnya ke sini gitu ya. Nah, itu di hotel juga banyak sekali seperti itu. Bahkan kadang itu sampai nyangkut di kaki gitu ya. Bisa jatuh loh gitu ya. Kalau jatuh kan bayangkan kita seusia ini ya Bu Wijaya kan malunya nggak seberapa, hinanya itu. Belum lagi nanti belum lagi kalau nanti apa jatuh keseleo kakinya itu sembuhnya luar biasa lama, betul ya teman-teman ya. Nah, ini Bapak Ibu gitu ya. Hilangkan gitu ya. Jadi apa yang perlu dihilangkan ya? Dihilangkan sumber bahayanya, jangan pakai kabel yang tarik gitu ya. Bu, nggak bisa. Ya sudah, berarti tetap harus dilakukan. Cuma harus apa? Harus dilakukan pengamanan Bapak Ibu. Nah, sehingga tadi gitu ya, pakai apa namanya lakban biasanya gitu ya, pakai yang isolasi itu gitu ya. Kemudian nanti kalau kadang kalau ada cop-copan yang di bawah itu ditutup kursi atau meja dan seterusnya supaya tidak dilewati dan seterusnya. Nah, ini adalah bagaimana untuk tadi ya mengendalikan risiko gitu ya. Mengganti kalau misalnya nggak mau ada apa yang kabel tarik-tarik tadi gitu ya. Nah, mungkin bisa pakai wireless misalnya gitu ya dan seterusnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Rekayasa tadi. Jadi pemasangan lakban itu termasuk rekayasa ya dari sisi engineering control ya teman-teman ya karena dia menambahkan pengaman. Oke ya, kemudian administratif itu adalah memberikan peringatan, memberikan seperti induction dan seterusnya gitu ya, pengumuman dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah termasuk pengendalian secara administratif dan yang terakhir adalah APD. Sampai di sini Bapak Ibu teman-teman, untuk manajemen risiko ini apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Silahkan. Baik, kalau tidak ada mungkin gitu ya, saya sudah digelitikin sama Mas Zen ini gitu ya. Silakan Mas Zen. Baik, rekan-rekan sekalian, karena ini sudah waktunya break, biar Fani juga ada bisa Balas beristirahat WA. sejenak ya Bu ya. Balas WA. Baik, Untuk berdiri. rekan-rekan sekalian, Iya. kita akan break dulu 15 menit. Ini jam 10.23, nanti bisa sampai jam mungkin 38. 10.38 atau 10.40 ya Bu ya. Siap, oke. Baik, baik,
Sekalian kita akan break terlebih dahulu sekitar 15 menit. Tidak perlu keluar dari Zoom karena cuma 15 menit. Silahkan mungkin bagi yang tidak berpuasa mungkin sambil istirahat. Bagi yang berpuasa ya bisa menggerakkan badan biar tidak ngantuk dan sebagainya. Peregangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita break terlebih dahulu 15 menit. Selamat istirahat Bapak Ibu sekalian. Silahkan cukup Istirahat sejenak ya off cam teman-teman saja. ya. Terima kasih. Oke. Makasih Mas Zain. Istirahat Bapak Ibu.